Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's start our class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is the first class after mid test ya. Okay, and here there are Mbak Naisha, Mbak Hening, and Mbak Mary. Okay, the schedule of tonight class is discussing about the answer of mid test ya. Jadi kita diskusi tentang jawaban mid test. Nah, ini udah ngerjain semua kan kemarin kan? Sudah mengirim semua ya Mbak Naisha, Mbak Aning, dan Mbak Mary. Oke. Oke, coba di sini kita bahas ya. Masih ingat kan jawabannya ya? Ini kelihatankah di screen-nya nih? Teksnya di screen kelihatan? Oke, kelihatan. Oke, yang pertama ya. Choose the correct answer. D-nya double ya. Choose the correct answer. Pertama adalah ini berarti disuruh memilih jawaban yang tepat, gitu kan? Yang pertama, which one of the following sentences is not an instruction? Jadi yang mana ya pada kalimat berikut ini yang tidak termasuk instruksi? Nah, jawabannya apa? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah benar ya, jawabannya adalah B. Oke, benar sekali. Berarti semua benar nih ya. Jadi bring that umbrella to me, kemudian open that door, and then give your book to Anna. Itu adalah instruction. Kita bisa lihat di sini adalah ada verb ya. Jadi di sini bentuk verb pertama gitu. Verb pertama ada di awal ya. Kemudian ini kalau ada could you give me your number phone, itu kira-kira apa? Bukan instruction tapi bentuknya apa? Ingat nggak? Kemarin kan ada request, kemudian suggestion, kemudian instruction. Nah, ini bentuknya apa? Bentuk dari requesting. Benar sekali. Oke. Kemudian yang kedua, which one of the following sentences is a suggestion? A. Why don't you read this book? Why don't you read this story? B. Read this book now. And then C. Could you read this book? D. Would you mind reading this book? Nah, kira-kira yang benar apa? Jawabannya adalah A. Why don't you read this book? Oke, benar sekali. Ini benar semua nih ya. Coba, kalau yang B, ini termasuk apa? Kategori dari soal yang B. Termasuk kategori apa kemarin? Kategori instruction. Kemudian yang C, kategori apa? C, kategori mana nih? Sampai nomor mana tadi? Could you read this book? Kategori requesting. And then, would you mind reading this book? Yang di kategori requesting juga, ya kan ya? Kemudian yang ketiga, which one of the following sentences is a request? A. Would you come to my wedding party? B. Why don't you meet your friend? C. You should be ready for tomorrow. D. You might attend the class. Jawabannya apa? Yang termasuk request. Which one of the following sentences is a request?
Jawabannya adalah A. Would you come to my wedding party? Oke, yang B apa yang B? Why don't you meet your friend? Apa? Yang B. Mbak Ning, Miss aku sambil mijit. Oke Mbak, it's okay, it's okay. Nggak apa-apa. B. Requesting. Why don't you? B. Kok requesting toh? Why don't you meet your friend? Yang B apa? Mbak Mary question katanya. Kemudian Mbak Naisha requesting katanya. Coba. Tadi kita menjawab nih ya. Which one of the following sentence is a suggestion? Tadi kita menjawab A. Why don't you read this book? Kemudian saya tanya nih yang 3B. Which one of the following sentences is a request? Bentuknya kan sama kan antara A dan B. Jadi jawaban B ini termasuk dia kategori di suggestion. Kenapa kamu enggak ketemu sama temanmu mengapa kamu enggak membaca buku ini tuh suggestion secara dengan bahasa yang yang lain gitu kan. Tidak. Kamu biasanya kalau suggestion kan you should gitu kan. You should read this book. You should meet your friend. Bisa juga dengan bahasa why don't you bla bla bla. Bisa juga. Jadi itu adalah bentuk dari suggestion, okay? And then C, you should be ready for tomorrow. Itu termasuk juga apa? Yang C apa tadi? Baru saya bilang suggestion juga, ya kan? You should, ada should-nya di situ. Kemudian you might attend the class. You might attend the class. Ini juga bentuk dari suggestion. Kemudian yang keempat, after bla 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 the music he went to the supermarket. Nah, after bla 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 the music, after bla 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 the music he went to supermarket. Jawabannya apa? A. Listen. B. Listening. C. Listened. D. Listens. Jawabannya apa? Yang nomor 4. Kok jawabannya pada C ini gimana toh? Kemarin sudah saya terangin loh. After, setelah after itu verb plus apa? Setelah after kemarin itu verb, kata kerja plus apa? Plus ed atau plus apa? Plus ing toh? Nah, plus ing kok jawabannya C? Kok jawabannya C? Jadi nomor 4 jawabannya apa? After listening. Nomor 4 jawabannya bukan C, tapi B. Nah, jadi setelah after dan setelah before, itu kalau misalnya bertemu dengan verb, kata kerja, itu dia verb ing, ditambahi ing ini. Oke, itu diingat-ingat. Kecuali ada bentuk lain nih, yang nomor 5, before. Ini kalau misalnya before ketemu dengan verb listen, itu juga sama saja juga. Before listening, after listening. Jadi after sama before itu kalau ketemu sama verb itu pakai ing. Oke? Jadi gerund. Kemudian yang kelima, before they bla 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 to class, he would meet their friends. Jawabannya apa? A. Go. B. Went. C. Goes. D. Gone. Jawabannya B ya, benar ya. Gimana nih Mbak Naisha? Jawabannya apa? Mbak Andi katanya lagi mijit ya. Kalau bisa jawab ya.
Jawab, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa Mbak, ngedengerin aja. Nah, yang nomor 5 jawabannya apa Mbak Nasya kemarin? Before they blah 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 to class, he would meet their friends. Ini di sini ada he would. Menandakan itu bentuk kata kerja dari bentuk kedua dari will. Jadi dia would. Jadi dia lampau. Kalau dia di sini would, berarti bentuk kedua dari go apa? Bentuk kedua dari go adalah when. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini mengindikasikan lampau ya, karena kecuali kalau misalnya before dia nggak ada they-nya gitu. Misalnya dia nggak ada they-nya. Misal dia nggak ada they-nya, berarti before going to class, he bla 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 gitu. Tapi karena di sini ada they, karena dia ada they, before they, kita harus menganalisis kalimat setelahnya itu dia tuh kalimat apa gitu kan. Dia itu kalimat terjadi di masa lampau atau bukan gitu kan. Ini di sini he would meet their friends. Dia di sini would itu bentuk kedua dari will. Ya, dari will gitu kan. Kemudian di sini berarti jawabannya he, before they went to class, he would meet their friends. Oke. Gitu ya. Kemudian yang nomor 6, which one of the following sentences indicates a blaming? Yang pertama, I will not do it anymore. B, I do apologize. I do apologize, Professor. C, let me admit my fault. D, was it you take my book in that desk? Jawabannya adalah benar, D. Kalau misalnya jawabannya dia ini tadi. Kalau yang A, I will not do it anymore. Itu termasuk apa? Kalimat apa? Dia yang tahu. I will not do it anymore. Termasuk promise. Kemudian yang B, I do apologize, Professor. Apa? Asking, apologize, ya. Kemudian let me admit my fault. Itu dia confession, pengakuan. Kemudian yang ketujuh, which one of the following sentences indicates a promise? Nomor 7, A, you'd better keep your promise. B, I promise I will not do it again. I will not do it anymore ya, ini harusnya. Kemudian, do not break the rule. And D, I'm afraid that isn't true. Jawabannya adalah gampang ya, B, karena di sini ada promise. Pasti benar semua nih nomor 7 ya. Kemudian yang ke-8. Which one of the following sentences is correct? I playing football with Danny. B, my parents are great people. And then I am eat breakfast. And then you are make appointment. Ini kayak harusnya kurang my parents gitu, harusnya kurang S ini. Jawabannya apa? Yang nomor 8? Apa? Nomor 8 jawabannya? Nomor 8 itu jawabannya B. Tapi ini kok saya ngasih soalnya kurang S nih, saya kurang teliti. Kenapa ya? Kenapa kok misalnya nomor 1 itu salah? Di sini I playing. Mana ada dia di sini playing, tapi di sini
kurang sesuatu nih. Ini kurang apa di sini? Kurang am. I am playing, baru benar. Saya sedang bermain. Kalau I playing tidak ada. Jadi dia adalah present continuous tense. Yang kita sudah pelajari kemarin. Kalau sedang berlangsung, artinya dia sedang. Berarti dia verb ing. Verb ing ya. Kemudian yang ketiga, I am eat breakfast. Nah ini Mbak Naisha milih sih. Kenapa kok ini salah gitu kan? It itu dia itu kata kerja. Dia itu verb. Nah kalau verb berarti dia tidak membutuhkan to be. Ingat nggak? Jadi dia directly I eat breakfast. Gitu. I eat breakfast. Jadi dia tidak need to be. Kenapa? Karena dia verb. Masih ingat nggak kemarin yang pakai apa namanya? Yang ketemu dengan verb itu apa? Yang ketemu dengan yang dikasih to be itu apa? Kemarin kan gampang kan saya ngingetinnya kan. Jadi semua itu ketemu dengan to be kecuali ini untuk present ya. Semua itu kecuali bertemu dengan to be kecuali subject ketemu dengan plus subject ketemu dengan verb. Tapi verbnya itu dia tuh verb one. Verb one. Jadi dia itu tidak verb ing, bukan verb plus ed, bukan verb bentuk ketiga gitu. Dia verb yang benar-benar bare gitu ya. Bare infinitive namanya. Dia yang benar-benar pure. Misalnya it ya it, make ya make, bukan make jadi made, bukan eat jadi ate. Kalau play ya play, study ya study. Jadi dia kalau bertemu dengan subjek bertemu dengan verb yang modelnya seperti itu, dia tidak membutuhkan yang namanya to be. Seperti ini, I ketemu dengan it. Ini kan it-nya it yang bentuk pertama kan. It yang bentuk pertama. Jadi dia tidak membutuhkan to be. Itu ngapalinnya gitu. Kemudian gimana dengan it bertemu dengan it, ma'am? Nah, it bertemu dengan it itu sama juga. Dia tidak membutuhkan to be. It yang bertemu dengan to be, it yang bertemu dengan to be. Subject yang bertemu dengan subject yang bertemu dengan bisa bertemu dengan subject plus to be, bisa bertemu dengan verb kalau misalnya verbnya itu plus ing. Verb ing gitu. Kemudian subjek juga bukan subjek ya, apa ya namanya? Misalnya kayak kemarin itu, misalnya di sini bread ya, misalnya kita nyebutnya adalah noun, kemudian plus be plus verb 3 itu bisa, yang artinya adalah kemarin passive voice itu loh. Misalnya contohnya adalah that bread was eaten by Anna misalnya. Jadi roti itu dimakan oleh Anna gitu kan. Nah, oleh karena itu dia membutuhkan yang namanya, kalau artinya dia di, itu dia membutuhkan yang namanya to be. Gitu. Karena di sini ada by-nya, by. Nah, kalau di sini I eat, ini artinya kan saya makan kan. Kecuali kalau misalnya I am eaten kan nggak mungkin saya dimakan kan, nggak mungkin kan. Nah, jadi ya sih itu salah gitu. Kemudian di you are make appointment. Kenapa salah? Kenapa? Karena kita tahu kalau make itu adalah verb. Dan dia di sini artinya adalah pasti artinya adalah kamu membuat janji gitu kan. Kamu membuat janji. Jadi di sini tidak membutuhkan to be. Kecuali kalau sama juga kalau misalnya dia di sini make-nya jadi made. You made appointment. Bedanya kalau make itu membuat janjinya itu dia biasa gitu, bisa habit, membuat janjinya adalah habit, kebiasaan. Kemudian kalau you made appointment, jadi dia telah membuat janji di masa lampau.
Dia sudah membuat janji di masa lampau. Nah, ini kok masih salah lagi? Kemarin kayaknya udah saya terangkan masalah to be berkali-kali ya. Ini gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Nomor 8. Oke, kurang teliti ya, tapi sebenarnya udah paham ya. Oke, lupa katanya Mbak Mary. Oke. Jadi rumusnya adalah intinya tuh semua itu semuanya rumus gampangnya adalah semua tuh pakai to be. Kecuali kalau ketemu dengan verb, ketemu dengan kata kerja gitu aja. Nah, kemudian yang nomor 9 nih. Aisyah bla 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 badminton every weekend. Jawabannya apa yang nomor 9? Aisyah bla 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 badminton every weekend. Ayo jawabannya apa? Mbak Mary jawab deh. Kemudian Mbak Aisyah nih jawab apa nih? Jawabannya yang benar adalah A ya. Kenapa? Karena dia adalah present tense. Every weekend dia menyatakan sesuatu hal yang habit, yang dia regularly dilakukan gitu kan. Nah, kenapa kok jawabannya? Kenapa Mbak Mary menjawab D? Nah, kenapa kok di sini kok jawabannya A gitu? Sama-sama verb one gitu kan? Kenapa kok ada S-nya? Kenapa kok bukan C? Ya karena Aisyah sendirian gitu, kecuali Aisyah and Dani misalnya. Aisyah and Dani play badminton every week. Dia play kalau misalnya dia subjeknya more than one. Tapi karena ini subjeknya adalah single, so plays. Benar sekali ya Mbak Aisyah. Itu ya Mbak Mary ya. Kalau misalnya saya tanya nih, kalau misalnya Aisyah bla 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 badminton yesterday, jawabannya apa? Nomor 9 misalnya. Misalnya ini saya ganti yesterday. Nah, yesterday jawabannya B ya Mbak Nesya ya, played, benar sekali played. Karena dia lampau itu, past tense ya. Past present tense. Past tense, oke. Oke, kemudian jelas ya. Kalau misalnya nomor 9 nih. Kalau misalnya Aisyah are bla 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 badminton now. Misalnya kayak gitu. Apa jawabannya? Aisyah is bla 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 badminton now. Jawabannya D, baru benar jawabannya Mbak Mary D. Jadi Aisyah is playing badminton now. Jadi dia sedang. Kalau ing itu dia sedang artinya. Oke. Kemudian nomor 10. We bla 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 television yesterday. Jawabannya apa? Nomor 10. Nah, kalau nomor 10 nih Mbak Mary bener nih B. We watch television yesterday. Kenapa? Karena dia yesterday mengindikasikan suatu hal yang sudah terjadi di past tense. Oke. Kemudian please do this carefully. Berarti this itu menyatakan dia bentuk jamak dari this ya. Kemudian number 1, please make a sentence that indicates A, suggestions, B, request, and then C, instruction. Nah, apa kemarin kalimatnya? Masih ingat gak kemarin? Mungkin kalimat apa?
Halo? Ini kayaknya teman-teman yang lain pada nggak masuk soalnya kayaknya belum ngerjain soal UTS nih Mbak. Kayak ada yang beberapa belum mengerjakan UTS jadi nanti nggak saya upload. Gimana kemarin? Mbak Naisha, Mbak Ning, Mbak Mary nih. Contohnya. Yaudah, satu-satu. Coba saya cek bener nggak yang kalimat yang dibikin kemarin. Masih ingat ya kalimat yang dibuat kemarin apa? Bentar nih saya lihat dulu, oke? Nah, Mbak Naisha ini, can you give me my cell phone? Suggestionnya, can you give me my cell phone? Cell phone tulisannya gini ya kayaknya. Nah, ini kalimat yang dibuat oleh Mbak Naisha. Gimana Mbak Naisha kalimatnya? Berarti Mbak Naisha kemarin bikin ini di request ya? Halo Mbak Ana Mistika? Halo, Mbak Ana Mistika masuk nih. Jadi gimana nih? Halo Mbak Ana Mistika, iya selamat malam. Masuk ya? Ada kata please, berarti gimana? Gimana nih Mbak Naisha piye? Iya Mbak Mistika nggak apa-apa. Nah ini coba inilah kita baru membahas tentang soal Mbak Mistika sudah mengumpulkan kan ya soal bahasa Inggris. Nah ini kita bahas. Nah ya, ayo ulangi Mbak Naisha, jawabannya apa yang pertama nih? Suggestion, yang suggestion apa? Nah udah ya Mbak Mistika. Jadi kita shall we go to the movie tonight? Mbak Naisha, shall we go to the movie? Shall we go to the movie tonight? Sebentar ya, aku copy dulu. I copy first. Shall we go to the movie tonight? Itu apa? Ini kalau menurut saya bukan suggestion ya, tapi request. Jadi ini termasuk request Mbak Naija. Kalimat yang Mbak bikin ini pertama ini bukan suggestion tapi request. Shall we go to the movie? Oh.
Shall we go to the movie tonight itu bukan suggestion. Kalau mau dijadikan ya suggestion tuh how about we go to the movie tonight, misalnya seperti itu. Kemudian Mbak Naisha, ini kita bahas Mbak Naisha dulu ya. Kemudian can you give me my cell phone please? Nah, jawaban ya Mbak Naisha kedua adalah can you give me my cell phone please ya. Oke, cell phone. Nah, ini benar ya. Can you give me my cell phone please? Dia adalah request and then instruction. No smoking. Oke, itu termasuk instruction juga. No smoking termasuk instruction. Oke. Kemudian Mbak Naisha, shall we go to the movie tonight? Shall we go to the movie tonight? It's not a suggestion, tapi it is a tadi aku bilang apa ya? Request. Jadi itu kalimat ini sama dengan would you, could we, sama dengan kata shall we go to the movie tonight, itu sama dengan sentence could we atau would we atau could we go to the movie tonight, seperti itu. Kalau misalnya mau dijadikan suggestion biar seperti ini. How about we go to the movie tonight? Gitu ya Mbak ya. Nah, kemudian itu ya Mbak Naisha ya. Nah, gimana dengan jawaban Mbak Mary dan Mbak Ana Mistika, Mbak Ani? Kalau yang jawaban yang ketiga nih ya. Nah, Mbak Naisha bilang salah depannya ya misi ya. Ya, yang membedakan kalimat itu suggestion, request, and then instruction itu kan? Ya kalimat depannya kan ya. Kalau misalnya we go to the movie atau give my cell phone bla 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 itu ya yang mengindikasikan suggestion, request, and then instruction ya memang depannya gitu kan. Itu dia bare infinitive atau dia signal of suggestion atau dia signal request atau signal of instruction gitu kan. Oke, nggak apa-apa ya Mbak, berarti yang lain udah benar tadi. Nah ini berarti kita sudah membahas punyanya Mbak Naisha. Ini saya hapus berarti. Gimana dengan punya Mbak Mary dan Mbak Ana Mistika? Masih ingat nggak jawaban kemarin? Tapi Mbak Naisha tadi banyak yang benar ya, udah ya. Yang pertama ya, yang apa namanya, yang pilihan ganda. Nah, yang pilihan ganda salah dua kan? Nanti kalau misalnya apa namanya, mengumpulkan tepat waktu, saya kasih tambahan skor kok. Maksudnya biar adil gitu. Karena dia yang ngumpulnya tepat waktu dan ngumpulnya out of deadline gitu kan. Jadi nanti yang mengumpulkan tepat waktu, nanti saya kasih nilai tambahan. Biasanya saya seperti itu. Oke, kemudian ini kita lanjut. Mbak Mary tadi jawabannya ini ketutup sama I think you better. Bentar. Besok udah nggak ada les kan Mbak? Berarti kita besok bisa masuk ekonomi ya? Nah ini Mbak Mary, suggestionnya adalah ini. I think you better read this book for completing your essay.
Okay, a moment. Oke, ini ya. Kita abaikan ini aja dulu. Berarti I think you'd better read this book for complete your essay. Berarti benar. I think you better read this book for complete this essay. Cuma di sini ada yang salah. Ya, kalau misalnya for ketemu dengan verb, ini bertemu dengan kata kerja, maka dia membutuhkan verb dia bukan complete, tapi kok susah banget ini. Bukan complete, tapi dia jadi completing. Berarti for itu kalau ketemu dengan verb itu bukan complete, tapi for completing. Tapi oke lah, saya benarkan karena di sini saya menekankan ke membuat kalimat suggestion, tapi ini sudah dapat ya. I think you better read this book for completing your essay. Jadi menurutku kamu tuh lebih baik membaca buku ini untuk melengkapi esaimu, seperti itu kan. Oke. Kemudian yang kedua adalah can I borrow your book? Yang kedua adalah jawaban Mbak. Can I borrow your book? Itu adalah request. Benar. Can I borrow your book adalah termasuk request. Benar ya. Kemudian yang ketiga, bring this book to my room. Bring this book to my room. Bring this book to my room. Oke, benar sekali ya. Bring this book to my room itu adalah jenis kata instruction, jenis kalimat instruction. Oke, gimana nih dengan Mbak Hening? Gimana dengan Mbak Hening? Kalimatnya masih ingat nggak kemarin apa? Atau lagi sibuk nih Mbak? Nggak bisa dibahas sekarang. Ya oke, kita bahas yang lain aja ya kalau gitu ya. Oke, kita bahas yang lain. Oke, please make a sentence using A before, B after. Nah, siapa nih yang ingat kalimatnya? Dibuka jawabannya coba. Tadi Mbak Mary bener semua ya, kecuali yang A tadi nggak apa-apa lah, nggak ada salah. Ininya tapi overall sudah masuk ya, itu termasuk suggestion gitu. Kemudian yang soal kedua nih, please make a sentence using A before, B after. You need to complete before time. You need to complete before time is up. Kemudian Mbak Mary, you should wash your hand before eating. Benar. Kemudian after tomorrow, we cannot meet. Jadi sebenarnya benar sih apa yang maksudnya itu. Ini maksudnya yang saya harapkan itu kalimat seperti ini nih. You should wash your hand before eating. Jadi seperti kalimat ini buat Mbak Mary nih. Kenapa? Karena ya ini seperti maksudnya adalah seperti yang sudah kita pelajari gitu, yang berhubungan yang sudah kita pelajari. Kalau after tomorrow we cannot meet. After tomorrow, sebelum besok, setelah besok ya.
After tomorrow. After tomorrow itu gimana ya, Mbak? Nah, maksud saya itu penggunaan after, kemudian kalau ketemu dengan subject itu seperti apa, kemudian after, before, ketemu dengan verb itu seperti apa, seperti itu maksud saya. After cooking, you go feed baby. Berarti after cooking, nah seperti itu yang saya maksud dalam penggunaan after terus ketemu verb itu seperti apa, kemudian after ketemu dengan subject itu seperti apa gitu, penggunaannya seperti kemarin yang sudah saya terangkan. Tapi nggak apa-apa lah, nanti coba saya lihat. Nah intinya seperti itu ya. Kenapa kok di sini saya ada gitu soal yang please make a sentence using a before b after. Jadi yang di sini maksud yang saya tekankan ya yang seperti yang sudah saya terangkan kemarin, maksud saya itu bisa nggak membuat kalimat before after kalau bertemu dengan subject itu seperti apa, kemudian kalau bertemu dengan verb itu jadi seperti apa verbnya, seperti itu maksud saya. Oke, kemudian yang ketiga, please fill the blank with the correct verb me. Jawabannya is atau are. Ini gampang ya. Yang ketiga, jawabannya apa nih yang ketiga nih? A, you and I bla 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 in the same room. Jawabannya apa? You and I bla 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 in the same room. Kok jawabannya bisa is, bah? You and I itu berapa orang? Kamu dan aku itu berapa orang? Nah, dua. Dua itu kan jamak toh. Kalau jamak masuk ini is. Berarti bukan is, melainkan jawabannya adalah are. You and I itu sama dengan kata gantinya adalah we. Kamu dan aku kan kita loh. Kamu dan aku tuh kita kan. Bukan terus, ini kok kenapa sih? Kok pada menjawab is itu kenapa? You and I. Misalnya nih, mengkategorikan ini adalah single gitu kan karena I. Nah, memang pernah mendengar kalau kata I itu dengan I is kan nggak pernah. I itu adanya satu I am, I was, kan? Ya nggak? Aduh. Nah, ini Mbak Karisma. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Nah, ini Mbak Karisma udah ngerjain belum yang bahasa Inggris? Udah ngerjain tes bahasa Inggris belum, Mbak Karis? Kalau belum, berarti saya nggak bisa nerusin nih. Kita nggak bisa nerusin. Mau bahas soal. Oke, belum ya? Mbak Karisma belum. Jadi kita lanjut aja ke materi, oke? Nah, di sini saya nggak akan ngajar 3 jam. Nanti hari ini saya ngajar 2 jam. Karena 3 jam saya mau pakai buat besok. Ya, tadi ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita belajar mengenai the next chapter. Jadi, bab selanjutnya adalah responding to expression for curiosity and then showing attitudes. And then responding to expression for discussing possibilities. Jadi kita membahas tentang ini, expression for curiosity. Ada yang tahu nggak artinya curiosity itu apa?
Curiosity. Ada yang tahu artinya? Artinya curious. Kamu itu kan masuk dalam bahasa Indonesia kadang. Aduh, aku curious nih tentang hal itu. Aku pengen tahu nih tentang hal itu. Jadi curious itu artinya adalah ingin tahu. Dia ingat curious and then showing attitude, dan dia menunjukkan attitude tingkah laku. Kemudian, okay. Jadi di sini adalah kita nanti belajar gimana sih kita menunjukkan ekspresi kita, ekspresi keinginan tahuan kita, kemudian menunjukkan attitude kita, showing tingkah laku kita. Okay. Nah, besok kan sudah tidak ada les ya Mbak ya, berarti besok masuk jam saya lagi ya. Halo, Mbak Naisha, Mbak Mary, Mbak Karisma? Sudah tidak ada kan ya? Loh, kok masih ada? Katanya udah nggak ada, udah nggak ada kursus Mbak. Gimana nih Mbak Karisma nih? Udah nggak ada kan ya? Saya tuh bingung gitu. Maksudnya tuh Sabtu itu kan jam saya, tapi tiba-tiba dipakai kursus gitu loh. Bingung saya jadinya. Nanti kan jadi kan berarti ada yang materinya belum selesai gitu. Nah, besok kan bukan Minggu Mbak, besok kan Sabtu. Oke, Sabtu ya. Jadi besok kita pelajaran seperti biasa lagi. Jadi besok kita pertemuannya ekonomi 2 jam dan bahasa Inggris 1 jam. Oke, selanjutnya adalah listen and repeat these expressions. When and where would you find these expressions? Jadi dengarkan dan repeat the expression. Jadi harusnya ini adalah listening ya. Jadi dari recording, kemudian kita mendengarkan. Tapi karena nggak ada ya udah nanti saya yang baca. Kemudian when and where would you find this expression? Jadi di mana dan kapan kamu dapat menjumpai ekspresi seperti ini? Pertama, I'd very interested to know your opinion on abortion. And the second, what I'd really to find out are the facts about the cases of abortion in Indonesia. Number 3, I think it's possible that our government will have a policy on abortion. Nah, kira-kira nomor 1, 2, 3 ini paham nggak maksudnya? Artinya tahu nggak? Oke, paham soal aborsi. Kemudian ini ya, kita tadi saya mengatakan bahwa tadi ada masalah expression for curiosity and then attitudes-nya itu seperti apa. Kemudian expression for discussing possibilities. Jadi tentang mendiskusikan tentang possibility adalah kemungkinan. I'd be very interested to know your opinion on abortion. Jadi ini adalah bentuk dari curiosity. Jadi bentuk kalimat keingintahuan. Ya kan? Ini menunjukkan suatu kalimat keingintahuan kan. Jadi saya sangat interested gitu ya. Saya sangat
Udah biasa pakai bahasa Inggris jadi lupa nih Indonesia. Interested. Jadi saya sangat tertarik gitu kan ya. Saya sangat tertarik untuk mengetahui pendapatmu mengenai aborsi, gitu kan. Kemudian kedua, what I'd really like to find out are the facts about cases of abortion in Indonesia. Jadi apa yang sangat ingin saya cari adalah fakta mengenai kasus aborsi di Indonesia. Itu adalah bentuk dari curiosity juga. Jadi expression to show curiosity, jadi keingintahuan. Kemudian yang ketiga, I think it's possible that our government will have a policy on abortion. Jadi saya pikir itu adalah sesuatu hal yang possible, mungkin bahwa pemerintah kita itu akan memiliki policy. Policy adalah kebijaksanaan mengenai abortion. Nah, ini ada lagi Mbak Mistika. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tadi adalah bentuk-bentuk contoh dari expression dari curiosity and then discussing possibilities. Jadi, itu adalah contohnya tadi. Oke, kemudian wait a moment. Nah, coba nih. Answer these questions. The first, do you have a mobile phone? Is it useful? Jadi, do you have a mobile phone? Jawabannya gimana? Jadi sebelum kita ke materi, coba kita learn gitu. Learn bagaimana kita express curiosity dari kalimat-kalimat yang ada di dalam buku ini. Do you have a mobile phone? Is it useful? Jadi kita sambil belajar gimana sih cara menjawab pertanyaan seperti ini. Nah, kira-kira jawabannya apa? Do you have a mobile phone? Is it useful? Jadi yes. Do you have a mobile phone? Jawabannya gimana? Kalau pertanyaannya depannya adalah do, jadi kalau kita menjawab yes, berarti jawabannya yes I do. Ya kan? Ingat nggak? Yang sudah saya ajarkan kemarin. Jadi kalau misalnya itu kita menjawab pertanyaan itu depends on pertanyaan depannya. Jadi dia do, did, is, atau am, atau apa gitu. Atau have gitu, atau will gitu kan. Kalau misalnya jawabannya, kalau dia di sini pakai do you have a mobile phone, jadi kalau misalnya kita yes, kita jawabnya yes, I do. Yes, I do. Kalau misalnya kita nggak punya, berarti no. No, I don't. Ingat nggak kemarin yang saya ajarkan gini? Jadi
ketika kita menjawab pertanyaan itu, kita lihat di sini. Pertanyaannya pakai apa? Oke. Oke, seperti itu. And then, is it useful? Nah, coba ini bentuk dari pertanyaan tadi. Ini namanya itu yes no question. Yes no question. Jadi jawabannya itu dua, yes atau no gitu. Jadi pertama sebelum kita menjawab yes I do. Do you have a mobile phone? Yes I do. Itu dia sudah mengindikasikan iya aku punya gitu. Iya aku punya. Kemudian is it useful? Jawabannya gimana? Kalau misalnya is it useful, apakah itu bermanfaat? Yes, it. Yes, it. Kalau misalnya kayak gitu berarti jawabannya adalah yes. Yes, it is. Berarti yes, it is. Yes, it is. Karena apa kok di sini yes, it is? Karena di sini subjeknya adalah is. Kemudian kenapa di sini kita menjawab no I? Kalau pertanyaan you, otomatis kita menjawabnya I kan ya. Kalau dia apakah itu berguna ya, kita menjawab ya itu berguna gitu. Kemudian yang kedua, do you think that sometimes your mobile phone is annoying? Jawabannya apa? Jadi apakah kamu berpikir bahwa kadang-kadang HP-mu itu menjengkelkan gitu? Jawabannya apa? Jadi pertanyaan yang jawabannya yang dia itu menggunakan yes no question, dia itu adalah artinya itu apakah? Dia tuh artinya apakah? Berarti jawabannya adalah kalau misalnya kita merasa yes, berarti yes I do. Kemudian when, berarti when means for example we answer when there are a lot of troubles in my phone misalnya. When there are a lot of message misalnya. There are a lot of messages in my phone misalnya. Ketika terlalu banyak message di HP ku misalnya. Kemudian what would you say to express your curiosity about the disadvantage of mobile phone? Kemudian selanjutnya lagi, what do you say if you think that mobile phone are very useful? And then number 5, you think that mobile phone will not exist someday in the future? What do you say to express the possibilities? Jadi pertanyaan ini adalah mendirect kita untuk bagaimana sih kita mengekspresikan curiosity, kemudian attitude kita ketika atau pendapat kita gitu mengenai suatu fakta dan mendiskusikan tentang
possibilities, tentang kemungkinan, tentang suatu fakta seperti itu. Jadi ini adalah pertanyaan ini mendirect kita tentang materi yang akan kita pelajari gitu ya, itu mengenai possibilities, curiosity, and then tadi discussing about possibilities seperti itu. Nah, oke, udah 2 jam ya. Saya jam 11 itu ada yang perlu dikerjakan, makanya saya akhiri sebelum jam 11 gitu. Nah, besok rencananya saya ekonomi 2 jam, kemudian bahasa Inggris 1 jam. Jadi ini masih 3 menit, saya akhiri saja sampai di sini ya Mbak ya. Nah, karena ini tadi kita sudah membahas mengenai soal tes dan ada yang belum mengerjakan, jadi saya uploadnya nanti saya setelah selesai ini aja. Uploadnya nanti setelah semua selesai mengerjakan, oke? Gitu ya. Okay, thank you for the coming tonight, and then I hope what we have already learned tonight will be useful for us, and then I hope we will always remember about the usage of be verb be. Jadi kita kok salah terus gitu kan, tadi kok salah terus tentang penggunaan to be. Saya berharap itu benar gitu penggunaan to be-nya. Jadi ketika ketemu dengan verb itu gimana, ketika ketemu dengan noun gimana, subject ketemu dengan adjective itu seperti apa. Jadi kapan sih kita menggunakan to be, itulah yang saya berharap itu bisa benar dulu, okay? Thank you, and then let's close our class by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.